Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ansyanise, NIM 2020014074. Video apresiasi seni ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Prakarya SD dosen pengampu Ibu Popi Indrianti Magister Seni tahun 2021. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa dari kelompok 4 ingin mengetahui tentang kerajinan gerabah di sini. Untuk itu, bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih Oh ya, terima kasih. Saya atas nama Bapak Ngadiono sebagai pengrajin, dulu pernah jadi RT 1 kali, sekarang jadi ketua koperasi di Kasongan. Umurnya sudah 56 tahun. tahu ini alamat lengkapnya di mana ya Pak? Alamat lengkapnya Kasongan 4 Bangunjiwo, Kasihan, Bandel, Yogyakarta. Diproduksi di sini kerajinan apa aja Pak? Kalau di Kasongan itu mayoritas keramik. Awal-awal mulanya itu Kasongan itu pembuatannya barang-barang alat-alat rumah tangga. Kemudian menginjak lagi berbentuk tabungan atau binatang-binatang dan sebagainya itu. Proses pembuatannya Proses pembuatan di sini itu macam-macam. Kalau dulu itu kan cuma dibuat sistem dilelat seperti Mbok Tumi ini kan dilelat namanya. Kemudian ada pula yang sistem bebas. Kalau dilelat itu kan yang bentuk silinder. Nah, kalau bentuk-bentuk binatang mungkin bentuk burung, nah itu nggak bisa, itu harus dilelet dengan sistem bebas. Nah itu caranya. Kemudian karena permintaan itu ada yang mendesak waktunya, ada yang minta sama, nah ini dibuatkan cetakan. Nah cetakan ini ada macam-macam, ada yang cetak tunggal, ada yang cetak bulat, terus bahannya juga ada yang cetak encer, ada yang cetak tekan. Nah kalau yang encer itu namanya casting. Nah kalau yang ini biasanya cetak tekan. Nah cetak tekan ini pun alat cetaknya macam-macam. Ada yang dari gipsum, ada yang dari kayu, ada pula yang dari besi. Nah ini kalau yang sekarang ini kebanyakan yang pakai gips. Yang gips ini kan sifatnya menyerap air. Jadi ketika ditekan-tekan oleh Pak Purwanto ini, tekan-tekan terus, ini bagian pinggir yang kena gips ini akan lebih mengeras. Makanya kalau dilepas nanti mudah dilepas karena sifatnya yang bagian pinggir itu sudah diserap oleh gips. Itu caranya yang dicetak. Kemudian kalau yang bentuk-bentuk yang kecil itu dicetak, cetakannya yang kecil misalnya souvenir itu juga dicetak, cuman bahan bakunya beda, yang tanah liatnya harus yang halus, yang disaring. untuk satu harinya biasanya memproduksi berapa Pak? Ya, itu relatif. Kalau yang kecil-kecil yang saya katakan souvenir, itu kalau mencetak bisa 300 ataupun 200. Tapi kalau yang besar 2 meter, nah kalau 2 meter itu ya paling-paling satu biji itu bisa 2 hari. Apalagi kalau yang seperti itu dibuat itu ada burung, ada sisi. Nah ini lama sekali, ini nggak bisa untuk ukuran. Masalah per hari itu berapa itu nggak bisa untuk ukuran. Jadi tergantung kesulitan dan besar kecilnya seperti itu. Pak, untuk kerajinan gerabah ini sendiri udah dirintis dari tahun berapa Pak? Kalau tahunnya sebetulnya nggak bisa untuk ukuran, cuman kalau Kasongan itu berdiri keramik ini sudah 425 tahun yang lalu, itu pada adanya gerabah. Kemudian untuk jumlah karyawannya Pak, pengrajin gerabah ini? Setiap pengusaha itu beda-beda. Misalnya tempat Pak Purwanto ini, ya rumah karyawannya hanya 3, tapi yang besar misalnya tempat Pak Timbul sana, dulu karyanya ada 100, nah itu kan beda-beda. Nah, Tentunya bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan, terutama saat pandemi? kalau dulu itu ya agak sangat mudah, jadi misalnya di Kasongan produksinya melimpah, itu biasanya kalau cuma ditaruh di pinggir jalan ini semua nggak akan habis, nggak akan laku. Maka dari itu sebagian ada yang membawa sepeda atau motor itu dibawa ke objek wisata, ada yang keliling di kampung-kampung itu pakai sepeda motor. Terus ada pula yang diedarkan dengan truk, itu dibawa mungkin ke Surabaya, ke Bandung atau ke Semarang, itu nyewa gudang. Nah terus di sana nanti diedarkan mungkin pakai
keser atau mungkin pakai sepeda, mungkin pakai motor itu dikelilingkan. Itu yang pemasaran yang tradisional. Kalau yang juragan-juragan besar-besar itu mungkin dipamerkan dulu. Kalau untuk sekarang mungkin sudah agak modern. Ini yang pakai HP seperti ini, yang mungkin pakai laptop. Nah ini online itu sudah banyak sekali. Seperti tempatnya sana yang Berto itu juga laris sekali di dalam itu pakai seperti ini. Terus Mas Bisma itu juga. Makanya yang anak-anak muda itu biasanya pameran ini memasarkan dengan HP ini bisa. Nah setelah pandemi ini kan kemarin awalnya itu sepi sekali, nggak ada pembeli, nggak ada turis datang. Nah ini sama sekali kegiatan itu ya agak macet lah, kurang lebih 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan itu macet, itu terus timbul pemikiran, terus ada pula yang permintaan. Nah ini padasan awal mulanya, karena setiap orang itu kan kalau datang harus cuci tangan. Nah ini kebanyakan pakai padasan. Kemudian lama-kelamaan terus wastafel itu juga sampai bakul-bakul di mana-mana itu datang ke sini sampai Kualan. Nah terus setelah padasan wastafel terus akhirnya orang-orang kan nggak boleh keluar lah itu. Nah itu terus akhirnya kesibukan di rumah menanam tanaman. Nah kemudian akhirnya di sini pembuatan pot meledak. Jadi bentuknya pot dulu itu seperti punya Mbok Tumi ini, pot tenggokan kolong. Sekarang coba lihat di mana saja. Ada bentuk-bentuk binatang, bentuk-bentuk patung, bentuk-bentuk pot-pot anggrek itu banyak sekali. Bentuk-bentuknya itu pokoknya sekarang sudah terbatas itu. Bahkan kemarin itu sampai para pengrajin itu sebelum dibongkar pun sudah ditunggu sama pembeli, bakul-bakul istilahnya. Berarti pandemi itu nggak ngaruhin untuk penjualan ya Pak? Ya awal mulanya ngaruhi, tapi Jadi sempat setelah sempat nggak produksi sekitar 3 bulan, tapi setelah itu justru malah kewalan karena permintaan banyak sekali, terutama pot. Kalau